Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun kita, pedoman kita, membawa kita hidup di dalam dunia ini, boleh menjadi terang bagi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan dan kesaksiannya. Pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan yang dengan topik jangan menghakimi. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Hal yang pertama, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita hari ini, yaitu janganlah kita saling menghakimi. Mengapa jika kita menghakimi? Karena jika kita menghakimi, kita pun akan dihakimi. Mengapa Tuhan mengatakan kepada murid-murid, jangan menghakimi? Karena mereka adalah orang-orang yang suka menghakimi. Saya yakin kita semua juga tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak pernah menghakimi orang lain. Tetapi Tuhan memberikan kita firman-Nya supaya kita jangan menghakimi. Mengapa kita jangan menghakimi? Yang pertama, kalau kita menghakimi orang lain, maka kita juga akan dihakimi. Entah penghakiman itu terjadi hari ini juga, atau di hari yang lain, atau di waktu dan masa yang lain, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita menghakimi, kita juga akan dihakimi. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, janganlah kita saling menghakimi. Lalu yang kedua, orang yang menghakimi adalah orang yang tidak melihat kesalahannya sendiri. Orang yang hanya melihat kesalahan orang lain. Karena itu di dalam Injil Matius pasal 7 ini, firman Tuhan berkata bahwa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu engkau tidak lihat. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang di antara kita yang suka menghakimi orang lain dikarenakan kita hanya melihat kesalahan orang lain yang kecil tanpa melihat bahwa kesalahan kita benar. Kita mungkin merasa diri kita benar menurut pandangan kita sendiri, tetapi sebenarnya di mata Allah kita adalah orang yang penuh dengan dosa dan pelanggaran, namun kita tidak menyadarinya. Karena kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan kita, itulah sebabnya kita mudah sekali menghakimi orang lain. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menghakimi orang lain, hal yang kita perlukan adalah kita perlu melihat diri kita terlebih dahulu. Jika diri kita benar, barulah kita boleh menghakimi orang lain. Namun saudara-saudari, secara fakta, di dalam kehidupan kita setiap hari, tidak pernah kita luput dari yang namanya salah. Hanya Tuhan yang benar, kita semua adalah tidak benar. Kita adalah orang berdosa, tidak layak untuk menghakimi. Dan selanjutnya firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ini, orang yang menghakimi adalah orang yang munafik. Karena apa? Karena dia sendiri juga adalah orang yang seharusnya dihakimi. Namun dia menghakimi orang lain. Dia merasa dirinya sempurna, tapi sebenarnya dirinya jauh lebih buruk daripada orang yang dihakiminya itu. Saudara-saudari, penghakiman hanyalah hak Tuhan. Kita tidak layak untuk menghakimi siapapun. Karena itu di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang pertama mengatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita menghakimi orang lain, maka kita tidak bebas dari salah. Dan kita menghakimi orang lain, kita menghakimi diri kita sendiri. Mengapa? Karena ketika kita menghakimi orang lain dalam kesalahan mereka, kita juga melakukan kesalahan yang sama. Karena itu saudara-saudari, siapapun juga kita, tidak peduli apa pangkat kita, apa posisi kita, apa status kita, asal kita adalah manusia, kita tidak layak untuk menghakimi siapapun juga.
Nah, saudara-saudari, semoga kita tidak menghakimi supaya kita tidak dihukum oleh Allah. Mari kita melihat di dalam Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17 mengatakan, "Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Saudara-saudari, kita semua di dunia ini hanyalah seorang musafir. Kita hanyalah menumpang di dunia ini, dan kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan pada hari yang ditentukan, kita semua akan menghadap tahta penghakiman Allah, di mana Dia akan menghakimi semua kita menurut perbuatan kita. Kalau kita di dunia sering menghakimi orang, maka pastilah pada saat penghakiman itu kita akan dihakimi oleh Allah. Karena itu saudara-saudari, firman Tuhan memberikan kita pesan, selama kita menumpang di dunia ini, baiklah kita hidup dalam ketakutan. Kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Janganlah kita menghakimi, supaya kita tidak dihakimi. Di dalam surat Yakobus mengatakan kepada kita, bagaimana hakim yang sebenarnya hanyalah Allah sendiri. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-12 mengatakan, "Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia?" Di dalam firman ini dikatakan bahwa hanya satu pembuat hukum dan hanya satu hakim. Artinya hanya Allah pembuat hukum dan hanya Dialah hakim yang sejati. Dan firman ini memberitahu kepada kita, siapakah kita sampai kita menghakimi sesama kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, baik kita belajar mulai hari ini, berhentilah menghakimi orang lain. Karena orang yang menghakimi orang lain akan dihakimi. Orang yang menghakimi orang lain adalah orang yang melihat dirinya benar dan tidak menyadari bahwa dirinya juga adalah salah, bahkan lebih buruk daripada orang yang dihakimi. Dan orang yang menghakimi juga adalah orang yang munafik, karena dia menghakimi orang lain, sedangkan dia juga melakukan perkara-perkara itu. Dan orang yang menghakimi tidak akan bebas dari salah, karena akan dihakimi oleh Allah yang adil. Karena hakim yang sejati hanyalah Allah. Dan semua kita akan dihakimi oleh Allah ketika Tuhan Yesus datang kembali. Baiklah saudara-saudari, selama kita hidup di dunia hari ini, kita boleh menjaga hidup kita di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi semua saudara-saudara kita dan mendoakan musuh kita. Tidak saling menghakimi, tapi kita hidup di dalam terang menjadi kesaksian Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera.